Mengapa Injil palsu atau apokrif abad ke-2-4 ada di dalam Al-Quran? Ini adalah pertanyaan yang harus dipahami oleh orang Islam. Apa betul Injil palsu atau apokrif ada di Al-Quran? Apa betul Al-Quran benar-benar turun dari langit, di malam nuzulul Quran? Atau apakah Al-Quran hanya tulisan yang dibuat oleh manusia, dengan mencomot dari berbagai ajaran keagamaan di sekitar Jazirah Arab pada saat itu? Ini adalah bukti yang tidak dapat dibantah, karena ada paralel yang sama Al-Quran dengan Injil palsu, yang tidak ada dalam kanon Alkitab Perjanjian Baru. Injil palsu atau Injil apokrif adalah Injil yang berkembang pada abad ke-2 dan 4. Tulisan-tulisan ini menceritakan tentang Yesus Kristus yang bukan bagian dari kitab suci kanonik dalam gereja arus utama, seperti Gereja Katolik Roma, Ortodok Timur, dan Protestan. Beberapa di antaranya berasal dari kelompok Gnostik, atau bidat Kristen yang tidak sejalan dengan teologi arus utama. Sejarahnya terkait dengan berkembangnya kekristenan awal, di mana terdapat banyak tulisan tentang Yesus Kristus dan para rasul, yang diklaim berasal dari tradisi apostolik, namun tidak memenuhi kriteria kanonikal. Sebagian besar dari aliran gnotisisme, yang terkadang disalahartikan sebagai tulisan sesat, yang sengaja disembunyikan untuk menghindari penyebaran ajaran yang dianggap menyesatkan. Banyak Injil Gnostik yang mengajarkan, dan menyebarkan tulisan-tulisan yang menawarkan pemahaman tentang keselamatan, pengetahuan, atau cerita yang berbeda tentang kehidupan Yesus Kristus. Gereja-gereja purba pada saat itu, setelah meninjau dan membandingkan tulisan-tulisan ini, akhirnya menolak Injil apokrif, karena dianggap tidak konsisten dengan ajaran Kristen, dan terkadang berisi ajaran heretik. Banyak Injil apokrif ditulis oleh kelompok-kelompok yang dianggap sesat atau bidah oleh gereja mula-mula, seperti kaum Gnostik. Menempelkan nama seorang rasul pada karya mereka, mereka berharap dapat mempromosikan ajaran teologis mereka sendiri, yang menyimpang dari tradisi gereja arus utama. Selain itu juga untuk membangun kredibilitas dan otoritas Injil apokrif tersebut. Maka Injil-Injil apokrif ini ditulis dengan nama para rasul yang sudah lama meninggal. Para penulis yang tidak dikenal ini, menyematkan nama tokoh terkenal untuk melegitimasi ajaran mereka. Di wilayah yang terpencil seperti Jazirah Arab, pengaruh gereja arus utama mungkin tidak terlalu kuat pada abad ke-2 Masehi. Hal ini menimbulkan komunitas Gnostik di daerah tersebut, yang memiliki pandangan berbeda dengan ajaran gereja arus utama, mempunyai kesempatan lebih besar untuk menyebarkan ajaran yang mereka anut. Hal inilah menimbulkan Injil apokrif beredar lebih bebas tanpa intervensi langsung dari gereja arus utama di sekitar Jazirah Arab, sehingga berkembang lebih pesat, dan lagi beberapa narasi Injil apokrif memiliki kesamaan dengan tradisi atau cerita yang sudah ada di wilayah Timur Tengah. Misalnya kisah yang menyebutkan pohon kurma saat kelahiran Yesus memiliki kesamaan dengan budaya lokal. Beberapa contoh Injil-Injil apokrif yang berkembang di Jazirah Arab. Seperti Injil Basilides, Injil Marcion, Injil Maria, Injil masa kanak-kanak Thomas, dan banyak lagi yang tidak disebut satu persatu. Marilah kita bahas satu persatu, di mana Injil apokrif abad ke-2 dan 4 ada kesamaan di dalam Al-Quran. Yang pertama, Injil apokrif Matius, yang menceritakan Yesus lahirnya di pohon kurma. Di pasal 20, mereka berjalan lewat 3 hari. Sementara berjalan, Maria merasa lelah oleh teriknya matahari gurun, dan melihat sebuah pohon kurma. Maria mengajak Yusuf beristirahat di bawah pohon. Yusuf membimbing Maria duduk. Maria melihat ke daun kurma, dan dilihatnya penuh dengan buah-buah. Yusuf berkata, bahwa pohon tinggi. Melihat itu bayi Yesus segera memerintah pohon kurma itu melengkung. Setelah diambil buahnya, pohon itu diperintahkan tegak. Yesus juga memerintah pangkal pohon kurma terangkat, sehingga keluar mata air. Ini separalel dengan surat Maryam ayat 23. Rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam berkata,
Oh, seandainya aku mati sebelum ini, dan menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan selama-lamanya. Kedua, Injil Arabic Gospel of Infancy, yang menceritakan Yesus berbicara waktu bayi. Dia berkata bahwa Yesus berbicara, dan sungguh ketika ia sedang berbaring di ayunan, dan berkata kepada Maria ibunya, "Aku Yesus anak Allah, dan firman-Nya yang engkau lahirkan, seperti yang diumumkan malaikat Gabriel pada engkau, dan Bapakku mengirimku untuk keselamatan dunia." Separalel dengan surah Maryam ayat 29. Maria menunjuk kepada bayinya agar mereka bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Ketiga, Injil Apokrif Thomas, yang menceritakan mujizat tanah menjadi burung. Oleh sebab itu seorang Yahudi muncul dan melihat sedemikian sibuk berkata dengan marah dan geram, "Kamu membuat bentuk dari tanah liat pada hari Sabat," dan dia berlari cepat dan menghancurkan kolam-kolam mereka. Tetapi ketika Tuhan Yesus menepukkan tangannya di atas burung-burung yang ia buat, burung-burung semua terbang dan berkicau. Ini separalel dengan surah Ali Imran ayat 49. "Sesungguhnya aku membuatkan bagi mu sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya sehingga menjadi seekor burung dengan izin Allah, semua terbang dan berkicau." Yang keempat, Injil Basilides, yang menceritakan Simon Kirene yang memikul salib Yesus. Yesus berkata, "Aku tidak mati pada kenyataannya tetapi hanya kelihatannya. Mereka yang salah dan buta melihat aku, mereka menghukum aku. Adalah orang lain yang minum cuka dan empedu, bukan aku. Mereka menyerang aku dengan buluh, itu adalah orang lain, Simon yang menanggung salib di pundaknya. Aku bergembira dalam ketinggian di atas semuanya, dan aku tertawa atas kebodohan mereka." Separalel dengan surah An-Nisa ayat 157. "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa." Sebagai tambahan, dalam Injil Apokrif khususnya Proto-Injil Yakobus, yang dikenal sebagai Injil Kelahiran Maria atau Infancy Gospel of James, nama orang tua Maria disebutkan sebagai Yoakim dan Anna. Teks ini berasal sekitar abad kedua Masehi, mengisahkan kisah kelahiran, masa kanak-kanak, dan pertunangan Maria. Namun nama ayah Maryam sebagai Imran atau setara Amran, tidak disebutkan dalam kitab-kitab Injil Apokrif. Kisah tersebut berasal dari Al-Quran dan tradisi Islam, bukan dari Injil Apokrif. Dalam surah Maryam ayat 28, dikatakan bahwa Maryam saudara Harun putra Amran. Bukankah Maryam adalah ibu dari Yesus, yang hidup pada abad pertama Masehi? Sedangkan Harun hidup pada zaman Musa 1396 sebelum Masehi. Terdapat dalam surah Maryam ayat 28. "Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan berzina." Dalam kitab Perjanjian Lama, jelas menyebutkan bahwa Harun dan Musa adalah anak dari Amran. Terdapat dalam 1 Tawarikh 6 ayat 3. Anak-anak Amran ialah Harun, Musa, dan Miriam. Sungguh merupakan suatu kejanggalan, di mana Al-Quran yang turun dari langit, di malam Nuzulul Quran, memiliki kesamaan dengan Injil-Injil Apokrif pada abad kedua dan keempat Masehi. Dan memiliki kesalahan dalam sejarah, tentang Miriam anak Amran. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Amin.